Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro. Saya dari kelas 4A Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas UAS saya, yaitu materi yang ke-8 tentang pengertian bencana alam, kerusuhan, dan suku asing. Nah, di sini ada pengertian tentang bencana alam. Sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat akibat bencana, diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana. Nah, karena itu Kementerian Sosial perlu menetapkan peraturan tentang bantuan sosial bagi korban bencana alam. Seperti dipaparkan dalam Permensos nomor 1 2013, bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami guncangan dan keterangan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Adapun tujuan dari pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam adalah agar kelangsungan hidup korban dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial, psikologi, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial. Di sini ada faktor penyebab bencana alam. Di sini ada menurut Nurjaha 2012 terdapat 3 faktor penyebab terjadinya bencana. Yang pertama itu faktor alam atau disebut dengan natural disaster karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua yaitu faktor non-alam yang disebut non-natural disaster, yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia. Nah, yang terakhir itu yang ketiga faktor sosial atau manusia yang disebut dengan man-made disaster yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya seperti konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Nah, di sini juga ada definisi tersebut menunjukkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Sedangkan bencana karena faktor non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diantaranya berupa gagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Itu adalah tadi tentang faktor penyebab. Dan juga ada jenis-jenis bencana alam. Jenis bencana alam di sini itu bencana alam dibedakan menjadi 3 jenis juga. Yang pertama itu jenis alam geologi, meteorologi, dan ekspresi. Ketiganya dibedakan atas penyebab dan lokasi kejadiannya. Nah, di sini disebut dengan bencana alam geologi adalah bencana yang terjadi di permukaan bumi. Sementara bencana alam eksternal berkaitan dengan benda-benda di luar angkasa yang mengaruhi keadaan bumi. Dan juga ada karakteristik bencana alam. Yang pertama yaitu gempa bumi. Yang kedua yaitu tsunami. Yang ketiga tanah longsor. Keempat gunung meletus. Nah, itulah karakteristiknya tentang bencana alam. Juga saya akan melanjutkan tentang pengertian kerusuhan. Kerusuhan atau hura-hura atau huru-hara. Bahasa Inggris adalah riot, yang terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, baiknya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya pementangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab kerusuhan termasuk kondisi hidup yang buruk, perundingan pemerintah terhadap rakyat, konflik agama atau etnis, serta hasil sebuah pertandingan olahraga. Nah, dan di sini juga ada penyebab terjadinya kerusuhan konflik. Konflik kerusuhan yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antara manusia, sehingga sulit untuk diskriminasikan secara jelas dan terperinci sumber dan konflik. Hal ini dikarenakan suatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia ketentuan
ternyata tidak menjadi sumber konflik. Demikian hal sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya simple bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Di sini ada beberapa, pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pendapat, salah paham, ada yang dirugikan, perasaan sensitif, perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia memiliki peranan yang berbeda. Dan juga ada perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Itu ada beberapa contoh tentang kerusuhan. Di sini juga akan melanjutkan tentang pengertian suku terasing. Suku terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah yang masih terorientasi dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala keterbatasan. Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya akan keragaman suku bangsanya, namun banyak suku pedalaman Indonesia terisolasi dari dunia luar. Sebab suku terasing yaitu adalah ada sekitaran 100 suku di bumi yang mengoleksi dari mereka yang berhubungan dengan dunia luar dan hidup dengan caranya sendiri. Yang bikin heboh baru-baru ini adalah simulasi kemunculan suku Mante, suku yang diketahui tinggal di pendalaman hutan di Aceh yang diyakini tertangkap kamera seperti terlihat pada video berjudul heboh kaget ada orang telanjang di hutan Aceh. Video ini diupload oleh akun YouTube Puragapi yang sudah ditonton hingga 100 juta orang. Membuka pandangan lebih luas, sebenarnya masih banyak suku-suku di belahan bumi manapun yang hidup di pendalaman. Alias mereka hidup dengan menolak berhubungan dengan dunia luar, menolak dengan adanya teknologi, masih hidup dengan cara leluhur dari turunan temurun. Sebuah lembaga pemerhati suku-suku di dunia, Survival meningkatkan seringkali membahas tentang kehidupan suku-suku di dunia, termasuk suku yang menolak dunia luar. Survival Internasional yang berasal dari Inggris itu sendiri juga peduli akan melengkapi kehidupan suku-suku di dunia. Cukup sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, kekeliruan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.